orang. Oke. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya jawab ya. Langsung aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulai aja ibu-ibu ya. Silakan. Bismillah. Ya, silakan mulai tanya. Assalamualaikum Ustazah yang kami sayangi karena Allah. Asik, insyaallah. Pertanyaan pertama, apakah hanya lupa rakaat saja baru kita baca doa sujud sahwi? Maksudnya kesalahan tuh hanya lupa rakaat aja. Kalau kesalahan lupa bacaan, sujud sahwi apa enggak? Itu. Oke. Baik, untuk sujud sawi itu dilakukan kalau kita bentar ya. Sujud sawi itu dilakukan saat kita lupa rakaat aja. Kalau lupa bacaan tergantung. Kalau yang lupanya adalah Al-Fatihah, memang mesti kita ulang. Ya, tapi karena dia rukun sholat. Tetapi kalau cuman ayat pendek itu tidak perlu kita mengulangnya. Tidak perlu sujud sahwi juga Ustazah ya? Tidak perlu sujud sawi juga. Kalau cuman lupa bacaan ayat pendek saja. Tetapi kalau seandainya lupa rakaat, sujud sawi. Caranya sudah tahu? Sudah. Tafadhol. Bacaannya Iya. sudah tahu. Oke. 2 kali sujud sebelum tahiyat. Sebelum salam. Sebelum salam. Iya. 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 Silakan. Udah ya. Yang kedua mengenai jamak kasar. Jamak kasar, ibu udah tahu kalau mau bepergian atau musafir keluar dari rumah memang harus 85 kilo dulu kan. Tapi sekarang kita mau kembali pulang ke kampung kita, keluar lagi dari rumah orang, jamnya sama tuh. Tadi dari rumah kita zuhur, tunggulah berjalanlah dulu kan, tunggu 85 kilo baru jamak kasar berlaku waktu mau pergi. Sekarang pulangnya ketemu lagi kayak gitu. Jadi maksud ibu pertanyaannya, apakah kita seperti di awal tadi atau sholat jamak kasar? Jalan pulang. Mau pulang ini. Jalan pulang tidak perlu sana tempat kita musafir. Oh iya itu. Oke. Udah. Silakan. Nggak sama berarti kan? Dilanjut. Awal yang kita pergi dari pulang. Tidak usah pakai mikrofon masjid, nggak usah. Nggak usah pakai ini aja. Bergema. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanya mengenai sholat witir, kalau 3 rakaat langsung, apakah di rakaat ketiga itu bacaan suratnya itu harus orang kan seringnya trikul langsung 3. Apakah harus 3-3-nya gitu, Ustazah? Oke. Kalau seandainya sholat witir, itu kan sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, makanya rakaat pertama dia beda dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan yang wajib ayat pendek rakaat 1 dan 2 aja. Tapi kalau sholat witir itu rakaat 1, 2 dan 3 itu dianjurkan baca ayat pendek 3-3-nya. Dan sangat disunahkan di rakaat ketiga itu dibaca 3 kul. Tapi kalaupun tidak 3 kul nggak ada masalah. Tapi tetap baca ayat pendek. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau sholat maghrib rakaat keduanya kan ada tahiyat awal. Kalau sholat witir rakaatnya tidak ada rakaat kedua tahiyat awal, jadi langsung berdiri. Oke? Oke, terima kasih. Satu aja. Kasih kesempatan yang lain. Ini. Oke. Hidup kan mic yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai anak rambut, Ustazah. Iya. Apa termasuk aurat atau gimana gitu? Oke.
anak rambut termasuk aurat kalau kita dengan laki-laki. Jadi kita perempuan, kemudian kita kepada laki-laki, itu anak rambut termasuk aurat enggak? Anak rambut termasuk aurat. Makanya kalau ibu-ibu punya banyak anak rambut, ibu harus pakai itu ciput ya. Ciputnya ini harus menutupi anak rambutnya. Karena aurat perempuan di hadapan laki-laki seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ya, jadi termasuk anak rambut adalah aurat. Nah, ketika anak rambut itu kelihatan saat kita sholat, kalau dia tidak sengaja tidak masalah. Tapi kalau seandainya udah tahu dan kita selalu mengulanginya, maka itu tidak boleh ya. Maka itu tidak boleh. Ya karena terlalu rapat gitu Ustazah. Ya, iya, jadi harus dikebawahkan bagi kita ciri-ciri yang punya anak rambut. Yaitu khusus untuk kita dengan kaum Adam. Oke? Silakan. Yang kedua mengenai, tapi di luar pelajaran ini Ustazah, Iya. mengenai zakat mal. Kan misalnya kita menjual sesuatu, itu misalnya rumah atau lahan, itu apa langsung harus dibayarkan zakatnya atau menunggu 1 tahun? Menjual. Ya. Kalau kita menjual sesuatu, maka dia kenanya bukan zakat profesi, tapi kita kenanya zakat uang menumpuk. Maka kita boleh keluarkan zakatnya jika dia terkumpul jual rumah. Katakan emas rumah yang ibu jual itu harganya misalnya 500 juta. Ibu pakailah uang itu untuk keperluan pribadi ibu. Lalu ibu jualnya di tanggal 5 Januari. Ibu tunggu dulu sampai 5 Januari tahun depan. Kalau 5 Januari tahun depan uang yang numpuk itu selagi di atas 85 gram emas, seharga 85 gram emas, maka ibu keluarkan zakat dari sisa uang itu. Berarti mesti nunggu 1 tahun. Iya, misalnya dia udah ada 100 juta, maka dia tetap wajib ibu zakatkan seharga 2,5% dari uang yang menumpuk itu. Ya, makasih. Oke, Ustazah. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, begini, saya kan semalam tuh dirawat 19 hari di rumah sakit Prima. Jadi saya menengok kawan, dia Pertanyaannya dulu, sakit ginjal operasi, jadi tidak boleh ke toilet gitu ya. Jadi udah berimpus, udah apa. Jadi saya tengok dia berwudu gitu kan, bertayamum, pura-pura ada air. Begini dia. Oh. Nah ada air sini, dia di kasur. Begini pula. Kayak berwudu biasa. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana cara bertayamum yang benar itu gitu. Oke. Iya, kayak kumur-kumur. Oke, pertanyaannya dulu teman-teman online. Oke. Kemarin ada pertanyaan. Kemarin saya masuk rumah sakit 19 hari gitu ya. Iya. Lalu kemudian saya lihat ada orang yang sakit ginjal gitu ya. Lalu kemudian saat dia sakit itu dia tidak kedengeran ya. Lalu kemudian saat sakit itu dia tidak bisa ke kamar mandi ya. Iya. Lalu pertanyaannya adalah, lalu dia bertayamum, dia pura-pura ada air. Iya, pura-pura ada air dia gitu. gini. Iya. Ada air dia gini. Cuci Terus kayak kepala, ada air cucinya gitu. semua sampai tangan. Dia berpura-pura ada air. Jadi itu dia niat bertayamum tapi dengan cara yang salah. Itulah. Makanya sama-samalah kita tolong umat ini Bu Nur. Jangan saya sendiri aja. Segan Kan kasihan ngasih kita tahu. itu. Dia mau bertayamum enggak tahu caranya. Ujung-ujungnya dia buat pakai air ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan itu. Pertama bisa jadi akalnya nggak sempurna. Kedua bisa jadi dia nggak ngerti caranya. Tapi dia beriman, tapi nggak ngerti caranya. Maka gimana cara tayamum yang sebenarnya? Sengaja aku bertayamum
mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Coba semua, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Angkat tangannya, tempelkan ke sejadah atau ke buku atau ke terserah lah, ke meja. Gitu ya. Pastikan semuanya kena ini. Semuanya kena. Ya, telapak tangan kena. Kalau rasanya ada debu dan banyak, boleh jatuhkan. Atau Ya. begini. Boleh. Boleh. Dah. Lalu kemudian basuh mukanya. Sekali aja. Sekali aja kan, sekali aja. Iya, sekali aja. Kayak ibu wudhu pakai air. Ambil lagi tangan. Kemudian angkat tangan kanan. Angkat tangan kanannya dulu. Dah. Angkat tangan kiri. Mulai dari punggung. Yang kanan dulu kita bersihkan kan. Mulai dari punggung. Terus ke bawah. Sampai siku. Baru ke perut. Terus sampai ujung jempol. Akhirnya harus di jempol. Nggak boleh akhirnya kayak gini. Nggak boleh. Karena ini harus ada debu nanti untuk tangan sebelah. Paham nggak? Oh, harus sampai siku ya. Harus sampai siku. Oh, bukan di sini. Oh, bukan. Coba angkat tangannya lagi, begini. Terus sampai jempol. Nah, di sini masih ada debu. Nah, tangan kiri lagi, terus ke bawah sampai jempol, sampai ke siku. Nah, kan kita tuh mengejarkan kada ditanyakan dari kaki dulu. Awak gini-gini aja kan? Dari punggung. Iya. Coba ulang semua, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tempelkan tangannya, jatuhkan debunya, basuh mukanya sekali saja, tempelkan tangannya, jatuhkan debunya. Kan tangan kanan duluan kan, ini kan ada debu tangan kiri kan. Dari punggung tangan tuh, dari punggung terus ke siku, nah, terus ke perut. Ini perut tangan namanya nih. Ya, terus endingnya di jempol. Endingnya di jempol kayak gini. Yang 4 tinggalin. Dah. Ini kan ada lagi. Kiri, terus endingnya sampai ke jempol. Itulah. Salah kita. Gitu cara tayamum. Jadi kalau sampai ke lengan aja salah. Sampai siku gitu. Nah, Itulah gunanya ilmu. Dari atas kayak ibu wudhu. Iya. Tangan nempel tuh 2 kali. Kalau nggak ada debu tidak perlu kayak gini. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Nggak usah kumur-kumur. Oke? Sudah sehat ibu sekarang? Satu lagi Ustazah. Oke. Ketika saya di rumah sakit juga nih ya. Iya. Jadi tetangga saya meninggal non muslim. Iya. Jadi dikasih tahu sama tetangga yang lain, Bu Wel, suaminya Bu Mary meninggal dunia. Jadi apa yang kita ucapkan? Kalau orang Islam meninggal kan udah jelas kita baca innalillah. Tapi kalau non muslim apa yang kita baca? Kalau seandainya yang non muslim meninggal sama bacanya inna Innalillah lillahi juga. wa inna ilaihi raji'un. Lah kan dia punya Allah. Ada Iya kan? juga yang Bisa. bilang turut berduka cita. Turut Itu berduka disuruh. cita doang bisa. Iya. Tapi datang itu jangan pas saat dia mendoa. Sekarang binatang meninggal aja, binatang mati aja innalillahi kan. Apalagi dia manusia. Terus berduka cita boleh aja. Boleh innalillah kita Iya. baca boleh ya. Jadi ingat dia ndak orang Islam baca innalillah apa ndak ya? Nah, dia kan milik Itu. Allah. Dia kan manusia ciptaan Allah. Dia kembali kepada Allah. Takziahnya hanya boleh setelah acara. Setelah dia ritual. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustazah, kan
setiap malam tuh kan dianjurkan baca surah Al-Mulk. Jadi misalnya kita kan malas buka Quran tapi baru hafal 20 ayat. Boleh nggak baca 20 aja atau harus sampai selesai? Tidak ada harus pada ibadah sunnah. Oh, Baca Al-Muluk itu sunnah, tidak wajib. iya. Kalau kita pakai harus berarti dia wajib tong. Nah, jadi karena dia sunnah maka dia tetap tidak ada harusnya. Oh, So, saya kalau nggak mau baca Quran, saya murojaah aja, ngulang hafalan Al-Muluk 20 ayat aja, Ya. boleh, sunnah. Nah, pertanyaannya apa harus sampai akhir? Kan sunnah. iya. Kalau sunnah kan tidak harus. Paham gak nih maksud saya nih? Iya. Nah, jadi tapi kalau ibu tanya mana lebih baik 20 ayat atau sampai seluruhnya, tentu lebih bagus seluruhnya. Tapi apakah boleh cuma 20 ayat doang dengan murojaah? Boleh? Paham? Ya. Jadi dalam bahasa hukum Islam itu tidak ada kata-kata harus, tidak boleh, boleh. Jangan gunakan bahasa itu. Itu akan membuat nanti orang-orang ragu. Nah, coba ya. Setiap perintah itu tidak mesti wajib. Perintah itu bisa jadi dua. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Betul? Ya. Setiap larangan tidak berarti haram. Ada yang larangan itu hanya makruh, ada yang dia haram. Betul? Nah, repotnya kita, banyak-banyak guru kita atau dosen kita atau siapalah yang suka menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ketika menyampaikan sebuah hukum. Contoh, woi, jangan tidur habis asar. Kata ustazah nanti sempit rezeki. Dia anggap haram. Padahal cuma makruh. Karena pakai kata-katanya jangan. Harusnya makruh tidur habis sehingga jelas hukumnya boleh tapi Allah nggak suka. Paham nih maksudnya nih? Iya. Woi, gitu kan? Misalnya ada yang ngomong gini, kata Ustazah Nela nggak boleh merem kalau sholat. Wah, dikira sholatnya nggak sah kalau merem. Padahal itu makruh. Merem dalam sholat itu makruh. Sholatnya tetap sah, tapi Allah tidak suka. Paham nggak maksudnya nih? Iya. Contoh lagi yang bilang, woi, sholat itu harus buka bibir loh. Wah, terbayang berarti nggak buka bibir nggak sah nih aku, karena pakai kata-kata harus. Iya dong. Harusnya gimana? Kalau sholat itu buka bibir ya. Kalau tutup bibir makruh. Nah itulah. Jadi hukum Islam itu cuma 5 itu. Nanti bahas sore nanti ini. Jadi kebanyakan kan kita ini gini bu. Contoh ya. Banyak sekali di masyarakat kita orang tidak mau sholat duha. Alasannya apa? Aku tidak hafal surat Asy-Syams dengan Ad-Duha. Iya. Kata Pak Ustadz harus baca Asy-Syams dengan Ad-Duha. Kan repot kita. Iya. Ya padahal Asy-Syams dan Ad-Duha, rakaat pertama Asy-Syams, rakaat kedua Ad-Duha itu sunnah saja. Dia cuma keutamaan saja. Kul nggak apa-apa. Contoh, sholat sunat awabin disunnahkan rakaat pertama dan kedua, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Yang nggak hafal Al-Ikhlas, apa katanya? Nggak usah lagi sholat, nggak hafal aku. Kenapa? Karena mungkin ada yang pernah menyampaikan kepada beliau, sholat duha harus baca Asy-Syams dan Ad-Duha, atau cuman ngomong gini doang. Sholat duha itu, nih kayak gini aja udah keliru nih. Sholat duha itu rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat kedua baca Ad-Duha. Itu pun membuat jemaah bingung. Wah, aku nggak hafal, nggak usah lagi sholat duha. Maka harus ada kata-kata kayak gini. Sholat duha itu dianjurkan. Ada kata-katanya. Dianjurkan rakaat pertama Ad-Duha, rakaat Asy-Syams, rakaat kedua adalah Ad-Duha. Tapi sampaikan ke ujung, tapi anjuran ya, enggak juga enggak apa-apa. Iya. Karena umat Indonesia ini rame nih. Umat Islam Indonesia ini rame nih. Jumlahnya 280 juta. Mentransfer informasi itu kalau nggak detil repot kita. Ya kan, kasihan kita nengok jamaah. Akhirnya dia nggak mau sholat duha. Anda satu paket Ad-Duha, sholat duha tuh satu paket dengan ayat Asy-Syams tuh sama. Enggak, sunnah lah. Coba rukun sholat mana ada duha? Iya kan? Pasangannya gitu. Iya, bagusnya gitu loh. Sebaiknya. Tapi kalau enggak ada masalah. Tapi saya Tapi clear ya, yang itu ya maksudnya ya. Iya. Jadi dipastikan dulu
apakah itu sunnah atau wajib atau makruh atau bagaimana? Oh gitu ya. Tapi Ustazah yang Al-Qur'an tadi Ustazah, itu kan amal untuk dalam kubur. Maksudnya yang surat Al-Mulk itu untuk membantu di dalam kubur. Kalau dia nggak selesaikan 30, 20 aja, apa masih bisa maksudnya berdapat? Dapat fadilahnya. Iya. Hanya Al-Mulk itu kan katanya untuk menerangi dalam Kubur. Fadilah itu pada semua amal bisa kita dapat, bisa tidak. Maka tugas kita hanya berusaha. Makanya tadi saya bilang, usahakan baca semuanya. Kalau ditanya lebih baik. Iya. Oh iya ya. Loh iyalah, selebel, wah kena lah ya kan. Iya. Nah, karena itu fadilah. Fadilah itu bisa kita dapatkan, bisa tidak, Bu. Iya. Contoh, fadilah baca Quran, hati tenang. Tapi bisa nggak baca Quran hati masih gelisah? Bisa. Tapi baca Qurannya tetap Fadilah dari sholat adalah terhindar dari keji dan mungkar. Tapi bisa nggak ada orang sholat tapi masih maksiat? Masih Bisa. Tapi sholatnya tetap wajib nggak? wajib. Wajib. Fadilah dari nutup aurat adalah kita terhindar dari gangguan laki-laki. Ada nggak laki-laki yang tetap ganggu perempuan berhijab? Ada. Tapi jilbabnya tetap wajib. Jangan kalau nggak dapat fadilahnya kita nggak ngerjakan. Iya. Kata ustaznya sholat 2 banyak rezeki. Udah sholat 2 aku nggak juga lancar rezeki aku doh. Bagus nggak usah aku kerjakan lagi gitu ya. Gitu. Satu lagi Lanjut. Ustazah. Ada juga di video-video pendek tuh saya melihat kan Aduh, ada beberapa surat yang harus dihafal sebelum kita meninggal. Pertama katanya Al-Baqarah 5 pertama, 3 terakhir, Al-Mulk, Al-Kahfi kalau bisa 10 katanya. Iya itu Ustazah. Suara besar kan? Kurang dengar? Enggak, kesini enggak? Kan katanya kalau sebelum kita meninggal tuh usahakan hafal ayat ini gitu. 5 pertama Al-Baqarah, 3 terakhir surah Al-Baqarah, habis itu Al-Mulk Al-Mulk, Al-Kahfi. sama Al-Kahfi. Apa iya itu Ustazah? Iya, itu benar. Itu adalah ayat-ayat, coba dibaca artinya, itu menunjukkan kepada kita untuk kemudahan kita dalam menghadapi proses setelah mati. Iya. Oh iya. Nanti kalau kita sampai ke Al-Kahfi, Ya. kita tahu nanti artinya. Jadi Ya, Al-Kahfi itu benar. itu Kalau mau apa? boleh. Tapi fadilah-fadilah itu, fadilah-fadilah surat-surat itu, pesan saya begini, ibu kan banyak nih dapat fadilah Yasin, fadilah Al-Waqiah, fadilah Al-Kahfi gitu ya. Iya. Yang saya khawatirkan yang dibaca cuman itu aja. Iya. Jadi tetap dibaca semuanya khatam, Iya. tapi ada 1-2 waktu di mana baca surat-surat pilihan. Itu baru mantap. Oke? Ya. Ini udah lama Ustazah nggak datang, udah setahun. Udah setahun ibu nggak datang? Sama. Setahun ya? Iya. Jadi ini mau ulang baru, jadi mendengar baru. Oh iya. Berat udah Tarji masih ingat nggak? Hah? Tarji masih ingat nggak? Tajim masih ingat? Oh masih. Ah, coba. Kalau bacaan Al-Quran arti Mbak, udah nggak lupa. Dari takbir, tahiyat, hidal, insyaallah nggak lupa. siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun. Apa hukumnya Ustazah apabila mayat udah dikuburkan, setelah itu kan diazankan? Apa itu hukumnya? Apakah itu sunnah? Apakah itu wajib bagi kita yang menyelenggarakan jenazah tersebut? Ibu ada dengar apa sebelumnya? Gimana? Ibu ada dengar apa sebelumnya? Dengar? Iya, sebelumnya ibu pernah dengar haram? Saya melihat. Melihat. Saya melihat. Jadi ada yang diazankan, Ada yang enggak? ada yang tidak gitu. Iya. Nah, jadi apa hukumnya itu gitu? Siap. Ya. Yang kedua? Dua pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan boleh ya. Yang kedua, apabila kita punya simpanan berbentuk emas, ya. Ya. Iya, berbentuk emas. Ini sudah memenuhi nisab ya. Sudah memenuhi nisab.
dan sudah kita keluarkan ininya zakatnya. Iya. Zakat ya. Nah, kita keluarkan zakatnya. Ya. Apakah untuk selanjutnya setiap tahun itu kita membayarkannya juga lagi? Gitu. Kalau masih utuh dia. Masih utuh, tidak bertambah dia. Ya, gitu. Oke, yang pertama hukum mengazankan orang meninggal. Iya. Dikatakan sunnah, dikatakan juga makruh pada berbeda pendapat. Iya. Sunnah karena mengacu dinisbatkan kepada bayi baru lahir, ya maka dia diazankan karena telinganya udah berfungsi normal. Iya. Maka diharapkan ketika saat dia diazankan itu dia mendengarkan kalimat pertama ketika dia dilahirkan ke dunia adalah suara azan. Ya, maka sangat dianjurkan laki-laki diazankan, perempuan dikomatkan. Kemudian tentang mereka yang akan meninggal, sebagian ulama, tentu ulama-ulama salaf mengatakan tidak dianjurkan karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, begitu katanya. Tapi banyak mazhab yang mengatakan sunnah, tidak ada larangan pada sesuatu yang ibadah ketika dia tidak melanggar syariat. So ibu nggak usah pikirin itu. Yang penting kalau seandainya ada orang azan, ibu anggu, ada yang nggak azan, ibu nggak usah pikir. Toh juga bukan kita yang azan, ya kan? Nah hanya saja yang paling penting adalah yang bisa kita lakukan saat melihat jenazah di kuburan. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Begitu yang kita baca dalam hati kita. Ya, cuma ada orang yang azan, ada yang nggak, sama-sama dengan ada orang yang tak mau yasin, ada orang yang mau yasin. Oke. Kemudian yang kedua adalah emas kalau udah cukup nisab, apakah dizakatkan sekali saja atau setiap tahun? Tergantung emas ibu emas apa. Kalau emas ibu emas logam mulia atau emas murni, selagi di atas 85 gram emas, ibu wajib zakat. Setiap tahun. Tapi kalau emas ibu dalam bentuk perhiasan, ya kalung, gelang, ikat pinggang, salah ya, dalam berbentuk subang, maka kalau udah dia di atas 85 gram, ibu wajib zakatkan sekali saja seumur hidup. Perhiasan ya. Perhiasan sekali seumur hidup. Kalau logam mulia atau emas batangan setiap Tahun. ya nggak apa-apa. Jadi kalau Mas mulia setiap tahun ya. Udah. Ibu nih. Ini apa nih? Oh, Ya. ini. Ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh iya ya. Saya ini dapat berita surat Al-Muluk ini katanya kalau hafal yang ketika kita mati meninggal di kuburan, surat Al-Muluk itulah yang akan menjawab pertanyaan apa kata Enggak. kita. Betul itu. Itulah tadi itu yang ditanya. Diulang lagi sama itu. Oh, Sudah diterangkan tadi. Lawak. oh itu juga itu. Mak di mana mak dengar tuh mak? Main TikTok pula mak. Saya mencatat yang lain lagi. Pulang dari haji dapat itu. Utang dari haji dapat berita. Bawa oleh-oleh Ya betul itu. Oh, ya. Ya tadi tidak menangkap saya menantingkan apa tadi Wasamsi. Saya dengar ini mencatat. Ya, Jadi begitulah menangkap. ya, Jadi begitulah menangkap. ya. Siap mak. Yang penting Ya, jangan betul lupa itu, tarjim kemarin Al-Muluk mak. itu. Jangan lupa tarjim kita Ustaz. Kalau kita meninggal nanti surat Al-Muluk itulah yang akan menjawab apa yang pertanyaan malaikat. Tak betul. Yang menjawab adalah amal kita. Oh, berarti Nanti di akhirat pun kita akan mencari orang-orang yang kita zalimkan. Kemudian orang-orang yang kita gosipin, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita nggak bayar hutang sama dia, orang-orang yang kita sakiti hatinya, kita akan cari dia dan memberikan amal kita untuk dia. Nanti kalau kita ditanya oleh malaikat, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Yang menjawab bukan ilmu tapi amal. jadi bukannya bacaan Al-Muluk yang kita Yang menjawab hafal itu. bukan perasaan. "Marabbuka?" Kamu nanya. Kau, ya. Yang menjawab bukan perasaan, Cuma ada- amal. Bukan dapat suratnya, tapi amalnya. Dah. Jadi kalau mak baca Al-Muluk, nanti mak punya amal, nanti amal mak itulah yang akan menjawab pertanyaan malaikat. Bukan Al-Muluk. Oke, mak? Iya, yang dibaca itu katanya ada pula yang didengar
Ya, Iya dong, amalan. cuma saya hafal Ya, semua amalan tarjim ibu, ya. Kemudian amalan ibu ngafal Quran, amalan puasa Daud ibu, amalan Senin Kamis ibu. Itu yang akan ditanya nanti. Oke? Itu nanti yang akan menjawabnya. Marabbuka, siapa Tuhan? Mal malaikatu, siapa malaikat? Dibaca ya, dihafal kalau saya. Bu, semua surat tentu dianjurkan menghafal. Kalau ibu tanya, orang hafal 30 juz malah. Jadi kalau ibu tanya, jangan dihafal ya. Kalau kata saya ya, hafal lah. Walaupun tidak wajib. Oh ya gitulah. Satu halaman dihafal. Jadi kita nak menambah satu halaman lagi. Hafal Al-Muluk itu satu halaman 15 ayat. Oke, silahkan. 30. Kalau doa terhindar dari azab kubur, 15, Allahumma satu halaman. inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya, sudah. Ya. Hah? Ada lagi. Ibu ada pertanyaannya lagi. Ya enggak ada lagi dipikir dulu. Mustajab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebulan yang lalu saya balik kampung, ada saudara saya meninggal. Terus saya dengar pertama kali saya mendengar gitu. Ditalkinkan gitu Ustazah. Saya sampai nangis mendengar talkinan itu. Nah, bilang ini kan waktu itu yang perempuan, hai bunda kami, kalau seandainya datang nanti malaikat, jawablah ini siapa Tuhanmu, siapa gitu-gitu sampai ceritakan gitu. Mentalkinkan. Kalau di kampung gitu Ustazah, apa tuh hukumnya Ustazah? Maksudnya ada orang meninggal, Iya, ada sakaratul meninggal. maut. Itu ada yang imamnya yang membacakan mentalkinkannya seperti itu. Talkinnya Wahai- gimana? Di atas kuburan. Oh, udah meninggal? Ya udah meninggal. Ini udah meninggal Ya terus? dikuburkan, masuk kubur dah. Nanti dia bilang, wahai bunda kami atau ibu kami, nanti kalau seandainya malaikat datang, marah buka, engkau jawab ini. Nanti siapa rasulmu? Oh, kamu itu jawab nggak ini. boleh, Bu. Itu di kampung saya gitu saja. Di kampung saya Kalau gitu, belum Ustazah. meninggal sebagai sebuah harapan nggak apa-apa. Ada mayat meninggal, Ya. udah masuk kubur, Ya. datang ahlul fuqaha Ya, lah, ya. ulama. Ya. Bu, nanti kalau seandainya ada malaikat nanya marabbuka, gitu ya. ibu jawabnya Allah. Ya, siapa malaikatmu? Ya. Siapa nabimu? Ya. Ma nabiyuka? Ya. Jawab gini ya, Ya. itu nggak boleh. Bahaya itu, dijawabnya nanti. Oke lah, santai lah bro, nanti kan? Merinding juga, Santai Bu. lah, tahu aku nyawa tadi nanti kan? Nggak ada itu, dia orang meninggal ibu. Itu sudah gitu. meninggal bu. Jadi sudah terputus bu, nggak ada itu. tapi di kampung kami gitu tuh Iya, Ustazah, ke mentalkinkan fakta tuh. al-masdar la al-waqi la masdarul haq. Bahwa fakta Ibu ya bukan juga. sumber hukum. Walaupun ada yang seperti itu belum tentu itu sebuah kebenaran. Banyak di kampung-kampung nih, kampung Banyak ibu ini juga orang gitu. pacaran banyak bukan berarti itu benar. Iya. Orang buka aurat Tapi kita banyak memang bukan berarti merinding itu benar. kebenarannya gitu Ustazah. Ya? Oke. Oke? Oke, ada Nah, lagi satu nanti lagi. jangan minta diajarkan pula ibu meninggal sama Bu Nur. Enggak. Jangan. Kalau Nur nanti saya bilang dia banyak apa. Betul. Istimewa kamu. Iya. Hanya ada satu saja. Apakah hukumnya kita membawa Al-Quran dalam perjalanan ke negeri orang kafir? Kita membawa Al-Quran, kita mau jalan ke tempat orang kafir, maunya entah ke Korea, entah ke Jepang, entah kemana kita. Tapi kita bawa Al-Quran. Bawa. Hukumnya. Bawa Nggak apa? nggak ada masalah. Nggak ada Kita masalah. punya Al-Quran, kita traveling bawa. Saya traveling bawa kemana-mana. boleh ya, Saya malah Ustazah? sampai ke Vatikan, ke Roma. Oh ya, boleh. Boleh. Alhamdulillah. Nggak ada masalah kita bawa Quran, baca di bis sendiri. Ya, kemudian bawa. Saya ke Swiss, Jerman, bawa semua saya. Bawa, bahkan saya ke Vatikan itu kota sucinya orang Ya, Nasrani. ya. Bawa Al-Quran nggak ada masalah. Ya. Ya, ada juga yang mengatakan Masuk baca auzubi kalimatillahi tamati juga saya. Min syarri ma khalaq, ngeri-ngeri sedap ya kan, masuk Roma ya, Vatikan. Kita masuk ke kelenteng tak perlu disama kita. Ibu ngapain masuk kelenteng? Nggak boleh. Oke. Jadi gini, kalau kita masuk ke tempat yang ada ibadahnya itu nggak boleh. Ke gereja, ke kelenteng. Sama dengan ke Vatikan. Vatikan itu adalah negara terkecil di dunia. Iya. Itu negaranya cuma 4 kilometer. Apa tuh? Cuman 4 kilo aja.
Dari sini ke lumba-lumba. Nah, dari sini ke MTQ 4 km. Ya, itu adalah kota sucinya orang Nasrani. Ya, tapi itu negara dan KTP-nya itu bukan KTP orang yang tinggal di Vatikan, tapi KTP-nya adalah orang yang bekerja di Vatikan. Selama dia kerja di situ, dia dapat KTP di situ. Kalau udah PHK, dia nanti tidak dapat KTP lagi di situ. Jadi Vatikan itu kecil ya Ustazah? Vatikan kota negara paling kecil di dunia. Negara Vatikan itu? Oh, negara Vatikan itu. Ya, dia dekat dengan Roma, dekat dengan Jerman, Belanda. Itu Eropa Utara. Oke? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, saya mau menanyakan waktu itu Ustazah pengajian di waktu yang meninggal, itu kan yang kita bawa tuh amal jariah. Jadi ada yang menanya ke saya, dia apakah beda wasiat dengan hibah, amanah gitu kan? Kalau dia udah meninggal katanya tolong ini dijual nanti uangnya dikasihkan ke situ. Tapi kalau dia udah meninggal katanya apakah itu termasuk jariah Bu? Nanti saya tanyakan ke Ustazah, saya bilang kan apa bedanya amanah dengan wasiat gitu Ustazah. Katanya kalau dia udah meninggal apakah itu termasuk amal jariah? Amanah dengan wasiat tentu beda. Coba ya. Coba saya pelan-pelan nih. Dah bedakan dari sini dulu kita mengambilnya. Bedakan antara hibah, wasiat dengan warisan. Itu dulu. Sebelum kita ke amanah dan ke amal jariah. Variabelnya banyak ini. Hibah adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain dan boleh dimanfaatkan orang itu walaupun kita masih hidup. Katakan misalnya saya punya 10 ruko. Saya punya 6 orang anak. Maka saya bilang kepada anak saya yang 6 ini, nak, ruko ini untuk kamu, ruko ini untuk kamu, ruko ini untuk kamu, ruko ini untuk tetangga, ruko ini untuk tetangga sebelah sana karena dia orang susah. Silahkan kalian punya ini, kalian miliki ini, kalian ganti nama. Itu namanya hibah. Oh, hibah. Saya masih hidup, oke? Bedanya apa dengan wasiat? Kalau wasiat adalah saya punya 10 ruko, ada 6 anak, ada 2 tetangga. Saya catat wasiat, saya catat dan saya bilang ke mereka, atau saya ada 2 saksi. Nah, kamu ini, kamu dapat ruko ini, kamu dapat ruko yang di Panam, kamu dapat ruko yang di Bangkinang, kamu ini saya bagi, tapi kalian cuman boleh nikmati ruko ini kalau saya meninggal. Itu wasiat. Ya lah? Jadi kalau ada orang yang udah wasiat, semoga panjang umur, ya kan? Nah, jadi ya wasiat gitu ya. Jadi hanya boleh dinikmati kalau sudah meninggal orang yang berwasiat. Selagi orang yang berwasiat itu masih hidup, maka tidak bisa. Clear sampai sini? Boleh tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah warisan. Segala yang tidak diwasiatkan dan yang tidak diwariskan adalah warisan. Sisa dan yang dihibahkan dan yang diwasiatkan itu cuma boleh 1/3 harta saja. Tidak boleh semua harta. Hanya boleh 1/3 karena ada untuk warisan di situ. Dah. Sama 1/3 cuman boleh. Misalnya saya punya 10 ruko, anak-anak saya nggak ada yang taat. Saya cuma punya pembantu ngurusin saya. Saya kasih 10 rukonya untuk pembantu saya karena dia baik. Saya kesel sama anak, nggak bisa. Yang dikasih untuk pembantu cuma boleh 1/3 harta saja. Oke? Nah, amanah itu beda. Amanah itu Bu Nur. Nanti kalau saya meninggal Bu Nur, tolong kasihkan ruko saya ini ke ibu cucu. Itu amanah. Tidak langsung ke orangnya. Nah, itu amanah, jauh kemana-mana. Ya, apakah termasuk amal jariah? Tergantung untuk apa itu. Kalau ruko saya ini nanti dipakai untuk rumah tahfiz, amal jariah dia. Kalau ruko ini dipakai nanti untuk pembangunan masjid, amal jariah dia. Kalau ruko dikasih ke orang, amal biasa dia. Kan beda amal biasa dengan amal jariah apa? Amal biasa adalah diberikan sesuatu untuk 1 orang. Kalau amal jariah diberikan sesuatu dipakai banyak orang. Paham? Nah, ragu boleh tanya lagi. Silakan. Jadi kan
yang dibawa ke dalam kubur. Sampai paham. Yang dibawa ke dalam kubur kan amal jariah nih. Istilah itu kan doa anak yang soleh, ilmu bermanfaat. Yang kita tuh waktu masih hidup kan gitu. Ya apakah ada kita meninggal tuh termasuk amal jariah. Makanya kalau ibu punya orang tua, dia punya harta, dia meninggalkan anak soleh, dia ambil harta maknya, dibangunnya masjid untuk orang tuanya. Ini satu lagi Ustazah. Satu lagi Ustazah, tentang pensiun nih. Jadi istilahnya tuh kan pensiun kumpul. Enggak. Jadi kan ada pensiun janda. Pensiun janda. Jadi seriuskan kali pula jandanya tuh. Silakan. Jadi pensiun kan ada pensiun janda apabila suaminya ada meninggal. Tapi ini kan tentulah ia pensiun janda apabila suaminya tapi meninggal. Kan ini istri kedua yang tidak punya anak Ustazah. Sementara dari istri pertama dia punya anak, apakah pensiun janda tadi ada jatah anaknya yang dari istri pertama? Yang tertulis di apa lah? Tercatat lah. Kan apa tuh? Warisan. Iya, maksudnya adakah hak gitu, hak warisan lah istilahnya tuh. Tadi kan pensiun janda nih. Terus dia tidak punya anak gitu. Kalau pensiun tuh enggak mahal. Terus apakah ada hak anak yang dari istri pertama gitu saja? Haknya. Istri pertama mana nih? Maksudnya gini nih Ustazah. Dia bapaknya punya istri 2. Bapak ini nih. Pensiun siapa? Istri pertama kah atau istri kedua tuh maksudnya? Yang terdata di sekolah, yang terdata di kantor lah. Ya gimana saja? Yang terdata di kantor lah. Ya berarti tak kan terdata di kantor, macam mana pula mau dapat istrinya yang kedua berarti karena dia tidak punya punya anak, maksud saya tuh apakah jatah ada hak? Hanya nama yang terdaftar di kantor saja. Dah lah ngerti itu. Nikah siri nggak dapat, dia tak terdaftar dia. Iya, nggak terdaftar lah. Dah Ustazah, makasih Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan Bu. Saya ingin bertanya Ustadz, boleh nak kita menengok buku atau catatan kalau waktu sholat? Ya sholat apa aja lah. Terus sholat wajib kah? Sholat ya. Kalau kita tak hafal. Catatan ayat pendek maksudnya? Iya, tidak hafal. Catatan ayat pendek maksudnya? Enggak. Ya terserah lah. Pokoknya mau ayat pendek kah atau mau ayat yang panjang kah begitu. Maksudnya menengok catatan apa nih? Surat Al-Fatihah? Enggak. Ayat-ayat Al-Quran lah. Misalnya ya, boleh nak gitu. Catatan atau Quran? Ya, boleh. Boleh nak begitu Ustaz. Oke. Makasih. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau kita misalnya kita kan sudah belajar sholat. Sewaktu-waktu kadang-kadang lupa mengartikannya begitu, dalam artian lupa kita mengartikannya begitu. Boleh enggak Ustaz? Bantu matikan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama adalah yang ini aja Mbak. Gak apa ya Bu ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita melihat mushaf dalam sholat? Boleh? Nggak apa-apa? Ibu sholat berdiri, letak di depan ibu kayak gini, kayak meja saya ini. Al-Quran gede gambreng. Ya, Al-Quran besar. Setelah kalau nggak ada remote nggak apa-apa. Waladhdallin gitu kan? Amin. Lalu ibu baca. Ibu baca Al-Quran itu setelah baca Al-Fatihah hukumnya boleh. Atau ibu angkat, ibu pegang boleh. Tapi Al-Quran ya, bukan tulisan Latin. Kemudian yang kedua adalah kalau kita udah belajar tarjim, terus saat kita belajar kita melakukan, saat kita belajar sholat itu kan harusnya kita terbayang bacaannya. Lalu kemudian kita nih lupa nih, kita nggak terbayang artinya. Gimana? Nggak apa-apa, karena yang penting bacaannya benar.
Mengetahui arti bacaan sholat itu tidak wajib kok. Cuman kalau kita tahu artinya, seperti yang sudah kita pelajari, tentu dia jauh lebih khusyuk. Oke? Sama-sama. Jadi boleh Ibu baca Quran dalam sholat. Cari Quran yang besar, yang bisa dibaca radius 1 meter. Sholat wajib tidak dianjurkan, sholat sunnah dibolehkan. Hanya saja khusus untuk imam, dia masih banyak ulama yang membolehkan. Nah, saran saya, Ibu fokus ke ayat-ayat yang sudah kita hafal. Boleh nggak apa-apa? Boleh. Boleh. Oke? Clear? Ya, silakan. Kalau yang ada Latin jangan. Yang kedua sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jamak qasar, kebetulan jalan dari Medan ke Prapat, kita satu kamar di hotel berdua, ingin berjamaah gitu, berdua. Apakah kita harus qomat dulu atau langsung aja imam gitu kita baca? Kalau kita sholat berjamaah berdua, apakah dianjurkan untuk iqomat atau tidak? Jawabannya adalah iqomah saat mau sholat itu sunnah, tidak wajib. Contoh, kemarin saya membimbing menjadi imam sholat tasbih setiap bulannya, maka saya minta jamaahnya iqomah. Kalau nggak iqomah pun nggak masalah. Iqomah itu tandanya yuk mulai yuk. Jadi boleh iqomah, boleh tidak. Satu lagi Ustadz ya, saya punya cucu kelas 4 SD, sudah hafal 30 juz. Apakah boleh dia jadi imam di rumah? Saya punya cucu udah kelas 4 SD, hafal 30 juz. Apakah dia bisa jadi imam di rumah? Tidak bisa. Coba dengerin bahwa anak itu wajib sholat di usia 7 tahun, tamyiz, dan boleh jadi imam di usia balik berakal. Perempuan sudah haid dia, laki-laki sudah berubah jakunnya, sudah mimpi basah dia. Wajib sholatnya usia 7 tahun, boleh jadi imamnya saat balik berakal. Clear? Clear. Sebentar aja yuk, next langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai zikir. Zikir itu kita selalu mengingat Allah. Zikir? Ya, zikir. Tetapi ada yang mengatakan ada juga zikir dengan perbuatan. Saya kurang jelas zikir dengan perbuatan itu. Siapa yang mengatakannya tuh? Pokoknya gitulah. Dengar kan? Kita harus berzikir. Berzikir itu kan selalu kita mengingat Allah. Nah, selalu. Tetapi saya berzikir tuh kadang-kadang kan di dalam hati. Ada juga zikir dengan perbuatan. Maksud saya kurang jelas zikir dengan perbuatan itu. Oke, baik. Pertama kita statementnya juga belum dengar. Maksud orang itu menyatakan zikir dengan perbuatan itu seperti apa? Iya. Kita hanya mengkaji kemungkinan. Tapi apa yang saya bilang soal jawaban ini belum tentu benar. Maksudnya zikir dengan perbuatan bisa jadi seluruh aktivitas kita ini harus kan dianjurkan mengingat Allah. Ada dalil al-ihsan an ta'budallah fa'an ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah terus seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Zikir itu setiap apapun yang kita lakukan untuk mengingat Allah, baik dalam bentuk lisan, astagfirullahaladzim, 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 maupun dalam bentuk niat dari aktivitas kita. Melakukan sesuatu niat karena Allah juga zikir dong. Kenapa? Karena mengingat Allah. Nah, cuman statement bahwa ada zikir perbuatan, saya juga nggak terlalu paham apa maksud dari, mungkin itu ibu pernah lihat video pendek atau bacaan-bacaan pendek, kita nggak ngerti maksudnya. Cuman saya berbaik sangka maksudnya seperti ini, bahwa
pastikan semua aktivitas kita itu menuju kepada kebaikan. Kalau langkah kita, langkahlah ke masjid. Kalau makan kita, makanlah sesuai sunnah. Ya, kalau seandainya kita tidur, tidurlah sesuai sunnah. Bisa jadi seperti itu. Tapi zikir dengan perbuatan itu statement siapa, maksudnya apa. Kita juga perlu belajar lebih lanjut tentang maksud dari bacaan yang Ibu baca atau video yang Ibu dengar. Oke? Oke. Yang nomor 2. Satu aja. Satu. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung tentang zikir juga Ustazah. Mana afdal zikir dalam hati, apa yang diucapkan langsung? Terus Mas, jumlah ada yang menganjurkan jumlahnya sekian misalkan. Itu apa memang nggak harus ngikutin, misalkan ada suliran kan di TikTok tuh baca ini sekian, misalkan 19 kali, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada juga tuh Ustazah yang menyarankan mana lebih bagusnya. Ustazah, zikir dalam hati dengan dilafazkan mana lebih bagus? Kalau untuk zikir bebas. Tapi kalau ibu tanya, Ustazah, saya baca Qur'annya dalam hati atau dilafazkan? Lebih bagus dilafazkan. Kenapa? Karena baca Quran itu kita selalu belajar. Ada makharijul huruf, kha, ha, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam hati terus, bagaimana kita bisa mengetahui makharijul huruf dan tajwid kita? Jadi kalau baca Quran lebih baik dikerasin daripada dalam hati. Kalau zikir boleh dalam hati, boleh dilafazkan. Tidak ada yang lebih baik, dua-duanya boleh. Kemudian zikir itu ada fadilahnya. Misalnya ibadah itu ada fadilah. Contoh Asmaul Husna itu ada fadilah. Baca Ar-Rahim 100 kali setiap habis sholat, terhindar dari orang-orang jahat dan orang-orang akan mencintai. Itu namanya fadilah. Jadi Bu Cucu, kalau ibu ingin mendapatkan fadilah, ikuti jumlah yang tertera dalam fadilah itu. Tapi kalau ibu cucu hanya sekedar ingin berzikir aja, maka zikir aja seperti biasa. Kan kita nih ada zikir fadilah. Kalau zikir fadilah berarti kita mengharapkan fadilah dari zikir itu. Misalnya nih, contoh jumlah, misalnya nih sujud terakhir ketika habis sholat, Allahumma rzuqni makhraja, keluarkan aku dari segala macam problem gitu ya. Fadilahnya dibaca 11 kali, maka dia lebih mustajab. Lalakunlah kalau ada fadilah. Tapi kalaupun tidak sesuai dengan fadilah, dia tetap zikir. Jadi tidak harus. Dia sunnah tetap. Paham ya? Nah tergantung ibu mau zikir fadilah atau zikir biasa ini. Jadi zikir tuh ada yang mengikuti fadilah sesuai dengan jumlah yang disarankan ya. Betul. Clear? Clear. Dah. Satu lagi. Ada tentang mandi garam itu bagaimana menurut Ustazah itu? Soalnya kadang-kadang banyak kali yang menyarankan, kebetulan anak lagi kurang sehat, ada niat juga pengen nyoba. Gimana menurut Ustazah? Saya tidak menyarankan itu. Iya ya. Ya, kalau saya menyarankan pasti ada di keranjang kuning. Oke. Jadi saya tidak terlalu menyarankan itu. Yang saya lebih sarankan adalah ibu-ibu melakukan sholat sunat taubat, melakukan sholat hajat, mandi tobat, ya. Nah, sebenarnya garam itu dia cuman wasilah saja. Dia cuman wasilah, tetapi yang saya tidak anjurkan adalah ketika ibu melakukan garam di bak mandi ya, kalau nggak salah ya. Iya sih. Kemudian mandi, kemudian dia ada wiridnya juga bacaannya, misalkan 3 kul. Kemudian dengan harapan garam itu bisa melakukan laris dagangan, kemudian buka aura anak sakit gitu ya. Katanya itu lebih baik ibu hati-hati aja. Aura negatif katanya. Lebih baik hati-hati aja. Kita kan ngamalin sesuatu tuh harus jelas. Misalnya, jadi saya kan ustazah, guru kami kan ustazah misalkan, jadi kan jelas kalau dari ustazah kan. Kalau sesuatu tuh ngerjakan harus jelas dari mana yang ngajarinnya. Nah, iya. Harus ada yang tanggung jawab kan gitu. Jadi kecuali kalau dia ruqyah. Misalnya nih, kalau misalnya nih air ruqyah, itu boleh. Madu ruqyah, itu boleh. Bidara misalkan ya. Daun bidara yang udah diruqyah, itu bisa. Ya atau misalnya apalah,
Yang diruqyah. Nah, itu sunnahnya ada. Tapi buka aura itu nggak ada ya. Anak belum nikah-nikah, mandi garam, buka aura itu nggak ada. Iya. Oke, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Masih ada. Gini Ustazah, tadi pagi saya kan ini Ustazah beli gado-gado. Jadi kenapa dah lama tak dagang Pak? Ini isteri saya sakit Bu, dari ini sampai ke pinggang kata gitu kan. Oh tu selalu kejepit tu. Mungkin saya bilang udah ke dokter, udah kemana Bu, udah makan obat lah 500 mg. Tapi enggak juga sihat-sihat. Dia tu tepat menginjak Bu. Aku heran tu Ustazah, menginjak apa? Tapi katanya tepat kali dia menginjak setan katanya. Apa enggak tuh Pak, mungkin Allah belum menyehatkan. Saya bilang iya Bu, kalau percaya kita, dia tuh pas kali nginjaknya tuh. Gimana hukum itu Ustazah? Oh, kalau kita ada nggak orang terinjak jin, ya itu terlantuk jin, itu dalam syariat ada. Ingat ya, makhluk gaib itu ada. Makanya kenapa kita harus keluar rumah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, orang kesurupan itu ada. Sihir, ilmu gaib ada, santet ada. Harus percaya kepada hal yang gaib. Kalau enggak, kita berarti tidak beriman. Makanya bilang sama ibu itu suka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Makanya masuk rumah kosong baca itu, ya. Jangan aneh-aneh, ya kan? Jadi tapi dalam ajaran Islam itu ada keteguran, sihir itu ada. Makanya supaya terhindar dari sihir, terhindar dari keteguran, ya. Setiap masuk rumah, keluar maghrib, itu maghrib mereka berkumpul, ya kan? Baca itu. Tapi dalam agama Islam itu ada. Kita harus percaya kepada hal gaib, walaupun kita tidak boleh terlalu percaya kita kena. Ini ada teman saya pusing, sakitnya anemia. Oh mungkin ini aku diobat-obati nih sama haters aku nih. Ya tanya ke orang pintar. Tanya ke orang pintar, udah pasti dia akan jawab kita dimain-mainin orang. Karena ilmunya ya itu. Tanya ke dokter, isi cuci darah katanya. Tanya ke orang pintar, keteguran kata dia. Ustazah Nela galau katanya kan. Jadi jangan dipercaya kalau kita itu keteguran. Kita cuman cukup a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah. Karena semakin kita percaya dalam teori neurolinguistik program, maka kita akan menjadi merasa lemah sendiri. Kalau nanya ke orang pintar, dimanapun ibu pergi, ibu dia akan bilang ibu yang bahasa kita tuh betul, tasapo. Dikait-kaitkan telepon orang pintar ini, itu juga katanya. Telepon orang pintar ini, itu juga katanya. Kan benar kan? Benar kan? Sama-sama orang pintar. Dalam tanda kutip. Ya, jadi kita percaya tapi jangan kita percayai bahwa kita itu kena. Jangan-jangan kita cuman sakit fisik. Nah, ya itu dia meyakini kalau dia kena itu. Kenapa? Karena takutnya kita terana enda zomni abdi ya. Kita berada dalam prasangka. Walaupun kita kena itu nggak apa-apa, tapi kita jangan percaya kalau kita kena itu, paham nggak Ustaz ini? Sama dengan baru sakit pinggang sedikit, ginjal nih. Besok pagi meninggal saya nih. Jangan dulu. Karena belum ada buktinya. Ya, palingan ini cuman sakit perut, angin, seperti itu. Kita percaya kita kena. Waduh, 5% baterainya. Ini guys, ini kalau mati baterainya tinggal 5% ya guys. Itu gede, bukan. Ini Ustazah. Saya ini kalau dalam sholat tahajud membaca ayat akhir Al-Baqarah. Ayat rakaat kedua membaca Qul ya kafirun. Tidak apa itu baca terus apa bagaimana? Apa ulangi? Pertama akhir ayat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dibaca ma fi amsikum akhir. Jadi rakaat kedua saya baca Qul ya kafirun. Boleh aja tuh bagus tuh, apa ada perubahan?
tahajud. Gimana Bu Cucu, nggak dengar saya. Sampai akhir. ayat Al-Quran Al-Baqarah Sampai akhir. Kalau la yukallifullahu nafsan illa usaha, baca pun. Ya, sampai akhir. Iya, sampai Boleh itu terus? Boleh ya? Itu terus boleh. Banyak orang kul terus Ya kul dibaca. sampai usia 60 tahun. Banyak kan minta tobat. Boleh, nggak ada masalah. Jadi baca ayat pendek ya. Iyalah. Sambil kul nggak apa-apa ya. Nggak ada kabel casnya. Colokannya nggak Satu ada. lagi Ustazah. Jadi cuman kul terus atau baca itu terus nggak apa-apa. Sholatnya sah. Duduk lagi ngapain pada nganggur baca Quran, kita rasanya udah bosan mata tuh enggak. Kalau kita baca doa zikir-zikir tuh duduk nggak apa-apa. Alladzi la yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi walaupun ibu lagi duduk, ibu baca-baca zikir-zikir silahkan, bagus. Alhamdulillah. Ya, bagus. Lagi baring-baring ibu zikir, bagus. Lagi ngalai-ngalai ibu zikir, bagus. Ngango-ngango, bagus. Nganga-nganga, bagus. Ya. Ustazah, kan saya sekarang pakai kan bajunya di dalam kan ininya kan nggak ada lengan Ustazah, pakai manset ini Ustazah, boleh nggak kayak gini atau? Boleh. Boleh, ini pakai manset. Boleh, tapi jangan ketat ya. Nggak boleh ketat kayak gitu. Iya, ini kan manset di dalam Ustazah. Iya, Jadi- longgar ya. Oh iya. Manset ya ketat lah Bu. Ya, jadi jangan terlalu ketat. Oh, ketat loh. Ya, tapi Iya. kalau ketat nggak apa-apa, tapi tertutup ya. Iya. Ya. Oke? Oke. Iya. Ustazah, satu lagi Ustazah. Apa hukumnya kita sholat di rumah orang non-muslim? Sholat di rumah non-muslim nggak apa-apa, karena Nggak rumah apa-apa. non-muslim bukan tempat sholat. Maka, bukan tempat ibadahnya mereka. Maka yang tidak boleh itu sholat di dalam gereja. Oh, dalam gereja enggak boleh. Enggak Oke? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau ada salib. Iya, nggak apa-apa. Karena rumah bukan al-khasun lil ibadah. Karena rumah itu bukan tempat ibadah. Halo. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ini pertanyaannya yang paling bagus nih. Sedang di kamar mandi atau sedang, maaf ya ibu-ibu ya semua, sedang BAB, tahu azan berkumandang nih, kita jawab apa enggak? Dah. Ada. Udah pernah? Belum pernah. Berarti Bu Cucu nengoknya di TikTok. Tak pernah. Kita lagi BAB, azan berkumandang. Ya. Caranya gimana? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, tunggu dulu, jangan protes dulu. Jangan pup dulu, selesaikan azan, jawab di luar baru masuk. Tunggu dulu. Yang kedua adalah silakan jawab di dalam tapi dalam hati. Tutup bibirnya dalam hati. Yang ketiga, lanjutkan dulu pupnya. Lanjutkan BAB-nya. Biarkan azan itu berlalu. Nanti jawab setelah keluar dari kamar mandi. Nomor 2 dan nomor 3 bagus. Tapi nomor 2 dan nomor 3 itu bagus. Tapi yang pertama tadi repot, menahan pula dulu lama pula muazzinnya lagu-lagu kan. 1, 2 dan 3 oke. Keluar dulu, jawabnya belakangan, disusul tuh nggak apa-apa. Termasuk ibu di dalam kamar mandi nggak ngapa-ngapain, cuma nggak pup, cuman pipis sama. Oke? Sama dengan masuk WC, keluar WC itu dalam hati baca. Satu lagi Ustazah. Imam 3%. Imam kan sedang berzikir nih Ustazah di depan. Kita udah habis sholat. Terus kita berzikir juga, tapi zikir kita beda sama zikir imam. Karena yang dibawa imam tuh zikirnya enggak ada pula yang sama imam tuh. Kayak contohnya, saya kan ngamalkan zikir 40 itu Ustazah, yang 40 ayat, 40 zikir tuh.
200 sehari itu saya ngamalkan itu. Ustaz, imam nggak ada itu. Jadi boleh nggak gitu Ustaz? Zikir imam, zikir saya. Lain zikir saya, lain zikir imam. Nggak apa-apa. Yang wajib mengikut imam itu cuman sholat. Sholat. Zikir dan doa nggak wajib ikut imam. Oke? Oke. Kalau jawab salam di dalam kamar mandi. Sama. Lah. Kita kan Ya, keluar dulu baru jawab waalaikumsalam. 40. Masuk WC, keluar WC, mau ngambil wudhu, mau mandi junub, menjawab azan, jawab salam, semua dalam kamar mandi wajib tutup bibir dalam hati. Karena sudah membaca ayat Samsi ini, saudara, karena ada situnya ingatkan kadang lagi ke kamar mandi itu juga. Iya, jangan. Ya kan? Jadi dalam hati. Kecuali menjawab orang paket. Oke. Satu lagi Ustazah. Zikir lagi. Iya. Zikir. Menurut Ustazah boleh nggak zikir begini Ustazah? Kan zikir nih ada saya pegang jantung saya pegang jantung. Zikir untuk diri sendiri. Saya baca Al-Fatihah, zikir untuk diri sendiri. Berwasilah dengan bacaan surah Al-Fatihah ini supaya saya begini ya gitu Ustazah. Itu ada nggak tuh sebetulnya Ustazah? Amalan berwasilah untuk diri sendiri itu boleh. Ya, cuman megang dada atau mengangkat tangan itu bagus aja. Ya, namanya kan itu doa wasilah, ya kan? Cuman sunnahnya angkat tangan lah. Ya, kemudian ya Allah khuson untuk diriku sendiri, untuk jasadku itu boleh. Ya. Sehatkan aku, ya boleh. Kan kita boleh berdoa atas kebaikan kita. Ya, nggak ada larangan, aman aja. Mau ngangkat kedua tangan juga oke, nggak ada masalah. Banyak saya bertanya, ibu kok tak ada pertanyaan? Saya kok banyak ya? Berarti banyak dosa ya? Yang mengasih peraturan tuh yang saya salah di WA ini, yang salah di WA, jawabannya salah. Oh itu. Kita mendoakan semua cucu-cucu kita, nggak apa-apa sekalian doa. Bahkan kaum muslimin nggak disebut nama satu persatu. Rasulullah SAW juga mendoakan istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya tidak sebut nama satu persatu. Kalau berdoa gini Ustazah bilang gini, ya Allah janganlah kau biarkan anak-anakku durhaka kepadaku, boleh nggak gitu? Boleh. Boleh. Seolah-olah kita yang mendurhakakan itu Allah aja gitu, enggak? Maksudnya gimana? Maksudnya kita jangan sampailah anak-anak kita durhaka kepada kita gitu maksudnya. Ini belum nih kena melihat kejadian di sekitar, jangan sampai kena kita pula anak-anak kita durhaka sama kita. Ya boleh, nggak ada masalah Bu. Itu Doa kayak kita mengatur Allah bukan? Enggak. Doa tuh kita minta sama Allah, berharap kepada Allah, bukan mengatur Allah. Itu beda. Ya Allah, saya pengen rezeki berkali-kali lipat bulan depan. Nah, itu kita bukan mengatur, kita meminta kepada Allah. Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Itu bukan mengatur, tapi kita meminta. Itu dua hal yang berbeda.